Ya, hitung cepat itu kan ada metodologinya, ada cara pengambilan sampelnya, ada kemudian pengolahannya, dan sebetulnya kan itu proses yang ilmiah, karena itu kan basisnya ilmu pengetahuan. Dan dalam ilmu statistika itu kan sesuatu yang normal, sehingga kalau itu prosedurnya, metodologinya itu dijalankan dengan benar, sebetulnya itu ada alat yang paling efektif untuk mengetahui atau ingin melihat gambaran sesuatu berkaitan dengan hasil pemilihan presiden. Jadi dari sisi ilmunya dia benar. Nah sekarang kan persoalan kan bukan pada ilmunya, siapa yang kemudian menggunakan ilmu itu. Nah kalau kemudian yang menggunakan itu adalah orang yang juga berlandaskan kepada basis ilmu pengetahuan, pasti hasilnya akan sama. Tetapi kalau tidak berbasis pada ilmu pengetahuan, pasti akan bias. Nah kalau sekarang yang terjadi kan, Elvita, ada sebuah fakta yang sama, ya kan? Tapi diberitakan menjadi dua berita yang berbeda. Artinya salah satu akan ada yang berbohong. Nah sekarang kita kembalikan kepada ilmunya. Bagaimana mereka menjalankan ilmu itu? Siapa yang menggunakan ilmu itu? Maka akan nanti diketahui siapa yang sebetulnya dari dua orang itu, dua kelompok itu yang berbohong. Tapi sebenarnya ada tidak peraturan yang mengikat, menertibkan lembaga survei ini agar tidak melakukan hal-hal tersebut, ya, mempublikasikan hasil bohong atau apapun itu juga namanya. Karena kalau kita melihat animo masyarakat, apalagi kalau kita untuk yang tahun ini ya, untuk Pilpres tahun ini, itu luar biasa sekali. Bahkan ya itu tadi, tarik-tarikan kepercayaan masyarakat, membuat kisruh juga di masyarakat. Nah sekarang kan sebetulnya ada organisasinya, ada Persatuan Survei Opini Publik, dan mereka sebetulnya terikat pada yang namanya kode etik. Nah kita kembalikan pada organisasinya. Kali lagi, mana di antara mereka yang sebetulnya melakukan kebohongan publik. Dan tentunya ketika dia melakukan kebohongan publik, ya yang dilanggar adalah kode etiknya. Dan pasti profesi itu punya aturannya bagaimana menghukum mereka yang melakukan pelanggaran. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, Elvita, yang sering di acara ini saya sampaikan, makanya ada prinsip yang oleh Mahatma Gandhi mengenai hidup itu selalu diingatkan. Ada 7 dosa sosial. Bekerja, kaya tanpa bekerja itu dosa sosial. Menikmati tapi tanpa kesadaran itu dosa sosial. Pengetahuan tanpa karakter itu dosa sosial. Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan itu dosa sosial. Beragama tanpa melakukan pengorbanan itu dosa sosial. Berdagang tanpa moralitas itu sebuah dosa sosial. Berpolitik tanpa prinsip itu dosa sosial. Jadi ada dua di situ yang diingatkan oleh Mahatma Gandhi. Persoalan pengetahuan harus diikuti dengan karakter, dan ilmu pengetahuan harus diikuti dengan kemanusiaan. Jadi kalau yang tadi dikatakan oleh Elvita, apakah mereka sekarang membuat masyarakat menjadi bingung dan kemudian menjadi kacau? Kan itu dikembalikan ke sana, Elvita. Ya kan, sejauh mana mereka memahami ilmu kemanusiaan itu harus diikuti dengan kemanusiaan. Karena kalau tidak, maka ilmu pengetahuan itu akan menjadi monster yang membuat orang menjadi salah arah, dan kemudian ilmu pengetahuan tidak bisa membawa manusia ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, ini yang sebetulnya sedang terjadi, Elvita. Karena itu menurut saya sekarang asosiasi Persatuan Survei Opini Publik itu harus kemudian menata kembali para anggotanya, bahkan kemudian meminta pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat kemarin, supaya kemudian mereka tidak membuat bingung masyarakat. Ini yang menurut saya harus dilakukan. Ya. Oke. Kita minta pendapat dulu dari masyarakat. Ini sudah ada Pak Sunoto dari Cirebon yang bergabung bersama dengan kita untuk pagi hari ini melalui telepon. Selamat pagi, Pak Sunoto. Selamat pagi, Elvita, dan selamat pagi, Mas Tommy. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Prostitusi yang artinya adalah pelacuran, itu prostitusi intelektual itu, Mas Tommy, jauh lebih jahat ketimbang prostitusi seksual. Bahwasanya doli itu diberantas itu 100% setuju, tetapi yang prostitusi intelektual harus jauh lebih diberantas dan dikikis habis. Statistik adalah ilmu yang bermanfaat kalau berada di tangan orang yang cerdas dan soleh, tetapi sebaliknya statistik juga akan bisa menjadi bencana kalau berada di tangan para pelacur, ya kan? Jadi ini harus diusut tuntas. Itulah yang sering saya sampaikan, bahwa kaum pelacur-pelacur intelek ini harus diberikan intellectual punishment.
bahwa koruptor intelek itu harus dicabut ijazahnya. Karena di belakang ijazah itu ada nilai-nilai pengabdian terhadap Ibu Pertiwi, Bang Tommy, ya kan? Jadi tidak hanya sekumpulan transkrip nilai ilmu ininya berapa-berapa, ada ilmu yang lebih punya value, yaitu apa? Kebaktian terhadap nusa bangsa dan negara. Oleh karena itu, Mbak Elvita, Mas Tommy, saya berharap dengan Jokowi terpilih menjadi presiden, dia akan menjadi imam dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif perangkat-perangkatnya untuk segera memberantas segala jenis pelacuran dan korupsi yang ada di negeri ini. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto dari Cirebon. Selanjutnya dengan Bapak Toto dari Jakarta. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Bu Karani, selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi pemirsa seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Pak Tommy, saya sangat prihatin ya dengan pengetahuan ilmu yang bagus ini yang sudah berapa kali menunjukkan suatu bukti hasil yang nyata. Tetapi dicederai oleh salah satu atau 4, tapi yang 2 ya sudah tidak berlaku karena bedanya kurang dari 1. Kemudian tinggal 2. Ini segera diselesaikan sebelum tanggal 22. Karena ini masalah penting, masalah memilih presiden dan wakil presiden. Ini untuk hasil negara dan bangsa. Nanti kalau dicederai, yang dimenangkan adalah yang mencederai, nanti hasilnya akan tidak bagus dan semerawut. Jadi segera mengambil tindakan supaya dia itu diputuskan salah apa enggak, diaudit sebelum tanggal 22. Nanti karena saya agak khawatir Bawaslu, kemudian penegak hukum kayaknya tidak netral, seperti obor rakyat hanya diponis denda. Baik, Pak Toto, menurut Anda apakah perlu sampai akan dibentuk atau juga dirujuk dalam hukum pidana sebenarnya agar membuat efek jerah? Ini kan sesuatu kalau nanti ternyata kriminal, dia hanya memenangkan, tujuannya bukan ilmu. Nanti ilmunya dicerdai sehingga rakyat atau bangsa atau negara tidak akan percaya pada pekon gitu loh. Merupakan ilmu yang bagus gitu. Jadi segera sebelum tanggal 22 diselesaikan. Dia salah apa enggak, kalau salah nggak dipakai. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Toto sudah menelpon kami. Itu tadi penelpon kita Pak Toto dari Jakarta. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali saat lagi.